Kita mulai ya kelas untuk hari ini mengenai materi Excel ya. Oke, yang pertama udah dibuka ya Excelnya. Nah, kemudian tampilannya kayak belum gini. Bu, belum. Oke. Sudah Kak. Oke, kalau udah nih ya di bagian atas kiri sama kayak Word kemarin ada namanya Quick Access Toolbar. Kemudian di sini ada untuk nama file, terus pengaturan jendela, ini nama menu-menunya, terus di bawahnya ada ribbon. Di ribbon ada beberapa grup ya. Nah, di grup juga ada icon-icon untuk perintah di Excel-nya. Oke, kemudian di sini ada namanya name box. Name box ini untuk menginformasikan sel mana yang sedang aktif. Nah, karena sini aku ngekliknya ada di A1 ya, jadi munculnya A1. Gitu. Untuk sini ada namanya formula bar. Ini untuk menuliskan rumus nantinya. Oke, kemudian di sini ada lembar kerja Excel. Bagian atas ini namanya kolom ya, yang berupa abjad ini namanya kolom. Kalau yang ke bawah baris yang berupa angka ini. Nah, kemudian kalau diklik satu ini namanya sel. Nah, selnya berpotongan di B1 ya. Jadi namanya sel B1. Nah, kalau di blok semua gini dari beberapa sel ini namanya range. Jadi range antara B1 sampai G1. Oke, itu ya kalau satu namanya sel, kalau banyak namanya range. Gitu. Terus di bagian bawah ini ada sheet. Nah, di Excel kita bisa menambahkan sheet ya. Caranya ada tambah plus ini, tanda plus di sini, diklik, nah otomatis sheetnya bertambah. Kalau mau delete, tinggal klik kanan, kemudian delete. Gitu. Untuk sheet sendiri juga bisa dinamai, misal di sini part 1 gitu ya. Klik kanan, kemudian rename. Oke, kalau udah di sini juga bisa diberi warna ya. Untuk sheetnya misal warna kuning yang pertama. Nah, otomatis nih sheetnya berwarna ya. Oke, sampai sini pengenalan lembar kerjanya udah. Kita mulai aja ya tugas 1. Mengenal copy paste. Oke. Nah, kalau di Excel ini selnya bisa diberi warna ya. Backgroundnya misal hijau. Kemudian kita bold. Oke. Nah, misal kita kan nulisnya di sini ya B1 mengenal copy paste. Nah, kalau kita nulis di C1 percobaan gitu. Otomatis kan enggak kelihatan semua ya ini yang di B1-nya. Maksudnya kepotong gitu kalimatnya. Nah, ini bisa kita akali. Ini diblok dulu dari B sampai C, kemudian ke grup alignment, pilih yang merge and center. Oke, kalau udah nemu diklik. Nah, otomatis 2 kolom jadi 1 kolom ya. Gitu. Oke, misal di sini saya tulis nomor, nama, nilai. Nah, untuk di Excel misal kita menuliskan nomor 1 sampai 5. Biasanya kan ditulis satu-satu gini ya. Nah, kalau di Excel bisa otomatis kita tulis 1 sampai 2 aja. Kemudian selnya di blok. Oke, 1 2 ada di blok, terus ada tanda plus ya di sini, kita tarik sampai muncul 5. Nah, gitu ya. Jadi nggak usah satu-satu nulisnya.
Oke, untuk ini kasih nama dulu. Ini untuk nilai misal 60 sampai 100. Nah, sama ini juga ketika kita ngasih range-nya puluhan ya, dari 60, 70. Terus kalau kita blok kemudian di drag ke bawah, otomatis juga nambahnya puluhan. Oke, dari 60, 70 sampai 100. Gitu. Oke, untuk biar Permisi Kak. kelihatan iya. Yang tadi yang tugas 1 tadi, kalau ngasih warna itu gimana? Kalau mau ngasih warna ada di group font ini ya. Terus pilih yang fill color. Di sini diklik terus pilih aja warnanya apa gitu. Kalau Makasih. udah, oke sama-sama. Ini dibuat kayak tabel ya. Biar ada garis-garisnya kayak tabel, kita ke group font, kemudian pilih yang border. Nah, kalau udah nemu pilih yang all border. Biar ada garisnya. Oke, diklik udah muncul. Biar tahu kalau ini header dari kolom, juga dikasih warna. Terus ditebalkan, oke. Udah kayak tabel, kemudian ini ditulis dulu ya. Tak tunggu sampai 12:42 nanti. Oke, udah ya, lanjut lagi. Untuk copy paste, misalkan di sini ya, saya mau bentuknya itu, ini kan nomor, nama, nilai di sini ya. Nah, saya mau nulis misal kayak gini, nomor, nama, kemudian nilai. Nah, jadi bentuknya dari kolom, dia jadi baris. Oke. Untuk nomornya ini 1 sampai 5, kemudian nama dan nilainya di sini. Nah, itu bisa kita pakai, bentar dihilangi. Kita copy dulu nih ya. Kopinya di sini bisa, kemudian klik sel yang kosong. Oke, kalau udah diklik sel yang kosong, pilih paste. Paste-nya ada tanda panah ke bawah ini ya. Oke, kalau udah, pilih yang transpose. Nah, kalau udah nemu diklik, oke, dia bentuknya dari kolom jadi baris. Gitu. Begitu juga untuk nomornya kita copy, kemudian kita paste pakai transpose. Gitu. Untuk nama juga copy, klik dulu selnya yang kosong, kita paste pakai transpose. Oke, nilai juga gitu ya, copy, klik dulu yang kosong, terus transpose gitu. Oke, karena ini masih ada titik-titiknya ya, ini dia masih aktif ngopi. Terus pilih aja di sel yang kosong, tekan delete. Nah, otomatis hilang tuh kopinya. Dah, ini dulu ya.
Kalau ngilangin garis-garisnya tadi gimana? Buat ngilangin garis, pilih sel yang kosong, kemudian tekan delete. Makasih, Kak. Oke. Sampai sini sudah? Oke, kalau udah... Masih nyoba. Oke. Di rata kanan, dikit di rata kiri. Oke. Oke, kalau udah lanjut lagi. Ini ya tabel yang awal tadi, kita copy bisa langsung bisa pakai Ctrl C ya. Terus Ctrl V untuk paste. Nah, ini hapus dulu nilainya. Nah, misalkan di nilai ini kita nggak mau ngisinya satu-satu ya, kayak tadi 60, 70, kan ngisi satu-satu. Misal kita isinya random. Nah, rumusnya pakai sama dengan. Oke, kalau untuk menuliskan rumus depannya harus ada sama dengan ya. Sama dengan, kemudian rumusnya range between dibuka. Oke, kurung buka. Nah, di sini kita suruh masukkan bottom. Bottom ini diminta untuk memasukkan batas bawah ya. Misal batas bawahnya 60. Kemudian ini ada penulisannya titik koma ya. Beberapa ada yang titik koma, ada yang pakai koma. Kalau di saya titik koma, kemudian suruh memasukkan top. Berarti batas atasnya misal 100 gitu. Oke, tutup kurung, enter. Oke, dari batasnya 60 sampai 100 dia keluar 69 tadi. Oke, kalau udah ditarik ke bawah. Belum, Kak. Habis titik koma tadi apa? Titik koma masukkan batas atas. Di sini pakai 100 tuh. Terus habis itu di enter. Iya, di enter. Oke, ini tadi untuk transpose ya. Kok Transpose. di punya saya nggak bisa ya, Kak? Keluarnya apa? Boleh diulangi yang Oke, boleh. Nih, rumusnya sama dengan, kemudian range between, buka kurung, kurungnya pakai yang lengkung ya, jangan kurung siku atau kurung kurawal. Range between-nya itu tulisannya kecil semua. Kecil dulu boleh, langsung besar juga boleh. Bentar, Kak. Iya. Terus kurung buka, ini kan ada tulisannya bottom, berarti batas bawahnya misal 60. Terus di sini ada titik koma. Kalau di kamu titik koma atau koma tuh? Koma. Iya, pakai koma aja Oh, berarti. pakai koma. Iya. Terus 100. Oke, kalau udah di enter. Udah keluar ya? Nah, untuk mengisi yang bawahnya langsung di drag aja ke bawah. Oke.
Makasih, Kak. Oke, kalau udah, nah di sini kalau misalkan kita nulis sesuatu ya, hahaha gitu. Nah, nilainya yang sini masih berubah-ubah tuh. Kita tulis lagi, otomatis berubah ya. Nah, biar nggak berubah-berubah nilainya, kita copy dulu yang nilai tadi, di copy. Oke, udah copy ya. Pilih sel yang kosong. Kalau udah, pilih paste, pilih yang angka atau value itu. Kalau udah nemu, diklik ya. Nah, misalkan kita tulis sesuatu ya. Nah, yang sebelah sini masih berubah-berubah, ini udah tetap ya. Oke, itu ya. Ini untuk copy paste yang value. Oke, sampai sini sudah. Kalau udah, lanjut tugas 2. Nah, tugas 2 di sini mengenal operasi matematika. Oke. Sama ya kayak tadi, kita bisa pakai format painter aja, kemudian di blok. Oke. Di sini misalkan Kak, ya, kalau pakai format painternya itu gimana? untuk format painter. Misal kita mau copy formatnya ini ya. Yang tugas 1 di blok dulu judulnya. Kalau udah, klik format painter. Terus di-apply-kan di tugas 2-nya. Gitu. Nah, ini kan masih belum kelihatan semua ya teksnya. Pakai merge and center. Gitu. Langsung dipencet merge and centernya. Di blok dulu sampai sel keberapa yang kira-kira kelihatan gitu teksnya. Terus diklik. Gitu. Oke. Misal ini 30, 20, 15. Ini dibuat tabel dulu ya. Kayak tadi di blok, kemudian tambah border. Biar kelihatan ini headernya, dikasih warna. Oke. Nah, ini ditulis dulu, nanti saya lanjut lagi ya. Jam 12.55 mungkin.
Oke, lanjut lagi ya. Nah, untuk penjumlahan kita pakai sama dengan dulu ya. Setiap nulis rumus depannya pakai sama dengan. Kemudian untuk penjumlahan sel yang nilai 1 diklik, kemudian tambah nilai kedua. Oke. Untuk pengurangan juga sama, depannya sama dengan, kemudian diklik selnya, dikurangi sel yang nilai 2. Oke, benar ya, 30 kurangi 40 negatif 10. Untuk perkalian sama dengan, kemudian diklik. Nah, simbolnya pakai yang simbol bintang, kemudian diklik yang nilai kedua. Oke, untuk perkalian pakai simbol bintang. Untuk pembagian sama dengan nilai pertama diklik, dibagi pakai simbol atau nilai kedua diklik. Oke. Untuk perpangkatan nilai 1 diklik pakai nih simbol pangkat nilai kedua. Oke, kalau udah di enter. Nah, biar nggak nulis satu-satu ya, langsung di blok, kemudian di drag ke bawah. Oke, ya bener ya. Yang bagi tadi pakai apa Kak? Pakai simbol atau. Atau Iya. kalau yang pangkat? Yang pangkat pakai ini V kebalik ya. Ada di angka 6 itu. Oh iya, makasih Kak. Oke, nah di Excel nih otomatis ya kalau nilainya itu lebih dari 14 digit, itu otomatis kebentuk eksponensial. Nah, misal nggak mau nih ada E-nya, itu bisa diformat ini ya, number, kemudian pilih yang number. Oke, ini kan karena panjang sekali ya, digitnya ini banyak, otomatis dia dibentuk eksponensial. Gitu. Oke, sambil nunggu tak absen dulu ya. Nanti kelupaan. Aulia Dwi Lestari, Hadir Kak. Diana Nurfitria, Muhammad Romi Falah, Hadir Kak. Nurul Mukaromah, Hadir Kak. Salimatul Masluhah, Hadir Kak. Gading Julia Andini, Hadir Kak. Silvi Septiadewi, Hadir Kak. Mustafa Haikal, Hadir Kak. Gilang Muhammad Pratama Putra. Hadir nggak ini Gilang ya? Gilang hadir Kak. Oke. Irhastri Rahmatus Solihah, Hadir Kak. Diah Ayu, Hadir Kak. Alboni Pramudya, Hadir Kak. Aliatul Hijaziyah. Oke, belum ada. Rizky Ainul Yakin. Aliatul Hadir. Hijaziyah hadir. Oke, hadir. Alfa Fahmi, Hadir. Muhammad Ar-Rozi. Belum ada. Ayuni Savana, Hadir Kak. Soniah Amirotul, Muhammad Hafid. Ada Ayudiyah, Hadir Kak. Yunita, Hadir Kak. Muhammad Yusuf Eko. Oke, belum. Binti Habibah, Hadir Kak. Dewi Erika. Belum ada. Yureka Friza, Linda Permatasari. Oke, belum. Umar. Belum juga. Hadir. Alvin. Siapa tadi? Umar ya? Iya Umar Kak. Alvin Hidayatullah, Hadir Kak. Akilah,
Hadir, Kak. Satria Wirabakti. Oke, belum. Oh, Yureta hadir. Oke, kalau udah lanjut lagi ya. Untuk tugas 2 udah, lanjut tugas 3. Tugas 3 kita menghitung statistika. Oke, biar sama pakai format painter. Oke. Misal di sini ada nilai 1, nilai 2, 3. Di sini minta total, kemudian rata-rata, terus nilai tertinggi, nilai terendah, dan terakhir jumlah data. Oke. Ini kalau misal mau dibesarkan, tinggal klik 2 kali ya. Di kolomnya ini diklik 2 kali. Oke, misal di sini 10, udah 30, 40. Oke. 12, 22, 35. Oke, biar cepet di drag aja. Nah. Oke, ini dibuat tabel pakai border dulu. Biar kelihatan header, ini dikasih warna. Oke. Kita tunggu dulu ya untuk nulis sampai jam 13:04. Kak, permisi Kak. Ya. Kak, ini beberapa teman-teman ada yang mic-nya error. Itu konfirmasi di chat Kak. Oh gitu. Oh iya. Oke. Oke Kak. Rata-rata naik tertinggi. Aduh, jiwa akhirnya langsung kenal channel harus kenal. Oke, lanjut lagi ya. Kalau udah, di sini kan minta untuk mentotal ya. Nah, rumusnya nggak usah ditambahkan satu-satu. Tadi kan penjumlahan nilai 1 ditambah nilai 2 ya sampai nilai 4. Nah, ini nanti kebanyakan ada rumus namanya sum, SUM, kemudian kita kurung buka, terus blok nilai 1 sampai 4, kurung tutup. Oke, untuk menjumlahkan semua bisa pakai rumus sum. Gitu. Kemudian untuk rata-rata pakai rumus average.
average. Kemudian kurung buka, di blok nilai 1 sampai 4, kurung tutup, enter. Itu untuk nilai tertinggi pakai rumus max. Nilai 1 sampai 4 di blok, kemudian enter. Untuk nilai terendah pakai rumus min. Ya. Terakhir menghitung jumlah data pakai rumus count. Bukan menjumlahkan datanya ya, tapi menghitung ada berapa nih data di tabel ini. Kan ada nilai 1 sampai 4, makanya dia menghitung ada 4 data. Gitu. Yang nilai tertinggi tadi gimana, Kak? Nilai tertinggi pakai rumus max. Pakai apa? Pakai rumus sama dengan max, max. Terus habis itu Nilai 1 sampai 4 di blok. terus langsung tapi di punya saya keluarnya itu kayak bukan kayak gitu waktu habis di blok. Oh, harus dipakai kurung ya? Ya, kurung dulu, kemudian di blok, terus enter. Pakai kurung tutup. Habis kurung buka, terus kamu blok dulu ya itunya nilainya, terus ditutup kurung. Count gimana Kak yang jumlah data? Jumlah data rumusnya pakai count. Sama dengan count. Kalau udah buka kurung, sini kan suruh masukkan tuh value 1, value 2. Nah, kita masukkan nilai 1 sampai nilai 4. Itu. Kalau yang nilai terendah tadi gimana, Kak? Rumusnya pakai min. Min. Iya. Sama dengan dulu. Sama dengan min. Kemudian buka kurung. Nilai 1 sampai 4 di blok. Tutup kurung. Bentar, Kak. Ya, jumlah data tadi pakai count. Ya, pakai rumus count. Oke, kalau udah untuk mengisi baris selanjutnya, nggak usah lagi kita tulis sum, kemudian satu-satu di blok, ke sebelahnya kita average lagi. Nah, kalau di Excel bisa otomatis ya. Untuk niru rumus di atasnya, kita blok yang tadi. Oke, kalau udah di drag ke bawah. Nah, otomatis nih menghitung sum dari nilai 1 sampai 4 yang baris kedua. Gitu. Gimana, Kak? Boleh diulang. Untuk menghitung di baris kedua ya, nggak usah ngitung lagi, kita tulis sum. Kayak tadi awal, terus kita drag satu-satu gini, nggak usah. Nah, kita blok aja yang atas tadi. Oke, udah di blok. Kan ada tanda plus ya di pojok bawah kanan. Itu kita drag sampai ke baris kelima.
Oke, dia otomatis ngikutin rumus yang kita blok tadi. Gitu. Di itu saya di Excel saya ada kayak to do this, all the match cell need to be the same size gitu Kak. Yang di blok satu aja ya? Yang di blok dari baris pertama yang total sampai jumlah data. Iya. Terus ditarik dari, kan udah berubah tanda plus. Nah, kamu tarik ke bawah. Iya, tapi ada tulisan itu lagi. Pakai laptop kan ya? Coba Iya. lihat dulu sih. Bentar Kak. Oke. Saya belum konekin ke laptop soalnya. Mic-nya. Oh, Meet-nya pakai HP. Iya. Itu aja kamerain ke laptopnya. Oh. Bentar Kak. Kayak gini kan. Terus kalau saya yang dari total tadi kan ya. Iya, bener. Saya giniin. Terus saya tarik ke bawah. Ada ininya. To do this. Bentar. Coba lihat yang tabel sebelahmu sih. Ini. Udah bener ya? Rumusnya udah sama kan ya tadi? Udah. Apa gara-gara ininya ya? Tadi saya ininya apa nilai terendah sama jumlah datanya tadi saya merge center ini. Iya, itu pakai satu sel aja, nggak usah diduain. Terus kalau itunya lagi gimana ngembaliin satu selnya Kak? Di blok dulu yang mau dikembalikan. Yang nilai terendah sama jumlah datanya aja. Ya, sampai yang ke bawah itu kan ya. Iya, sampai sini aja tadi. Terus klik yang merge and center lagi. Ini. Iya. Terus ini aja tuh. Ya, diklik. Gini Kak. Ya, udah kembali kan ya? Iya kembali, tapi ininya ada yang kosong. Ya, dihapus aja. Kamu select dulu tuh. Sampai bawah ini. Terus klik kanan. Klik kanan. Iya. Nah, Terus itu ada delete. Iya. Ini Kak. Yap. Ininya. Oke. Ininya juga. Oh, selectnya sampai dari yang hijau sampai ke bawah tadi. Oh. Dari yang nilai terendah ini. Sebelahnya yang ini kolom. ya? Nah, iya. Saya coba dulu Kak. Oke.
Oke, kalau udah lanjut ya ke tugas 4. Ini misalnya aku punya data A, B, C, kemudian baris selanjutnya kosong, terus B, A, kemudian 3. Ini dikasih border, terus tahun. Oke, ini ditulis dulu ya. Nanti lanjut lagi. Oke, kalau udah lanjut. Nah, kalau kita lihat ya sama dengan kemudian tulis count, itu kan banyak ya macamnya. Ada count A, count blank sama count if dan seterusnya. Nah, kita coba sampai count if dulu ya. Nah, untuk count, misalkan kita mau menghitung nih, ada berapa datanya dari range yang kita blok. Kalau udah enter, nah ternyata munculnya 1. Berarti si count ini dia khusus untuk menghitung data yang tipenya numerik. Oke, yang dihitung cuman angka 3 ini, data yang bertipe number atau numerik tadi. Makanya keluarnya 1. Gitu. Kita coba kalau count A, kita blok, yang tutup kurung, enter. Nah, dia ada 6 nih keluarnya. Kalau kita lihat di sini, padahal kan ada 7 ya datanya tadi, yang kosong 1. Berarti si count A ini untuk menghitung semua tipe data kecuali sel yang kosong. Yang kosong nggak dihitung sama si count A ini. Gitu. Oke, lanjut untuk count blank. Kita blok dulu, terus enter. Nah, kalau count blank untuk menghitung sel yang kosong. Jadi data dari semua data ini yang dihitung cuman sel yang kosong. Gitu. Nah, untuk count if, ini dia akan menghitung jika kita kasih kondisi. Misal nih, di sini kan ada count if, kemudian suruh masukkan range. Range-nya kita blok dulu dari A sampai ke 3, kemudian titik koma, suruh masukkan kriteria. Misal di sini kita mau menghitung data yang isinya A. Berarti tanda petik, kemudian A tanda petik lagi. Kalau kita mau menuliskan kriterianya itu string atau teks gitu ya, itu harus diapit tanda petik. Gitu. Enter. Nah, cocok ya, karena di sini ada 2 yang A, berarti dia keluarnya A. Keluarnya 2. Gitu. Oke. Nah, oke ya. Yang count if tadi habis yang kriteria itu kan Iya. tanda petik ya. Terus habis Iya, tanda betul. petik itu kurung tutup. Ya, kurung tutup. Langsung enter. Enter. Kasih Kak. Oke. Nah, kalau misal si
sel kosong tadi kita isi spasi gitu ya. Kan kelihatannya nggak ada isi. Padahal dia ada isi spasinya. Terus kita enter. Nah, dia kehitung nggak? Bukan sel kosong. Karena keisi spasi tadi ya. Itu kelihatannya kosong padahal dia ada isinya berupa spasi tadi. Itu oke, Kak, paham ya? mohon maaf, Kak mau tanya, Ya. kenapa tadi dikasih tanda petik, Kak? Yang A tadi, alasannya kenapa, Kak? Terima kasih. Oke, untuk tanda petik ini khusus tipe data string ya atau teks. Karena A ini kan dia teks ya, makanya diapit tanda petik. Gitu kalau Siap, Kak. Terima kasih. oke. Gitu, sampai sini sudah. Kak izin tanya Kak, Oke. yang ini Kak, yang count if itu berarti kalau mau nuliskan kayak if-nya itu ada tanda titik koma itu ya Kak, terus kita nulis if-nya gitu. Iya, kita mau cari data apa di range yang kita blok tadi. Oh iya iya, jadi misalkan kalau A-nya diganti 3 nanti yang dihitung angka 3 aja ya Kak ya. Iya, betul. Kalau 3 nggak usah petik ya, karena dia numerik, jadi langsung 3 di enter. Gitu. Oh, jadi yang string aja pakai yang tanda petik 2 ya Kak. Iya, betul. Oke oke Kak. Tapi misalkan kalau petiknya 1 gitu apa nggak masalah Kak? Apa harus petik 2? Yang 1 kita coba ya. Nah, ada errornya ya. Oh iya benar. Oke oke Kak, makasih Kak. Sama-sama. Oke, kalau udah lanjut tugas 5. Nah, di sini kita belajar statement Isi Kak, ya. ini Eureka tanya di kolom komentar tuh Kak. Oh, oke. Kak, yang count if itu terserah kita atau bagaimana? Misal mau data A ataupun B, berarti itu terserah kita ya Kak. Iya, boleh coba-coba aja. Mau cari data yang mana gitu. Oke, untuk tugas 5 kita mengenal if ya. Misal di sini, oh ya bentar. Untuk operator logika. Ini kan ada lebih dari sama dengan, kemudian lebih dari, terus kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, sama tidak sama dengan. Oke. Ini dibentuk tabel. Oke, kemudian kita coba, misal di sini ada aktif, kemudian kode aktivasi. Iya, tidak. Buat tabel dulu. Oke. Sebentar, Kak. Oke.
Mau tanya, Kak. Ya, Untuk yang di operator logika itu kan ada sama dengan yang di baris 48 itu loh. Terus kan saya pindah ke bawah itu kok jadi malah kayak operasi gitu ya? Iya, tadi saya juga gitu, Kak. sama dengan langsung enter aja. Kan pencet di keyboardnya ya sama dengan itu nggak usah pakai apa ya, tanda panah ke bawah atau ke atas. Langsung kamu enter. Nah, oke, bisa. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ini sambil ditulis dulu ya. Oh iya, Kak. Maaf. Ini tadi kan sempat keluar saya karena koneksi. Yang Ya, tabel aktif sama kode aktivasi itu nulis manual kan ya, Kak ya? iya manual semua kak ini. Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Kak, Iya, yang kode aktivasi saya itu kan jadinya kan tulisannya kan jadi 2 sel kalau di laptop saya. oh yang ini. Iya. Awalnya gini kan ya. Kamu tinggal ini aja, dilebarkan kolomnya. Oh, gitu ya. Iya. Makasih, Bisa Kak. digeret, bisa klik 2 kali langsung. Ya, makasih, Kak. Sama-sama. Kamu mau tanya lagi, Kak? Ya, Untuk yang geser kolom itu tadi kan nggak masalah ya. Maksudnya tadi kan di awal kita dikenalin kalau nggak cukup itu pakai merge. Iya, Kak. Sama-sama. ya kalau untuk merge itu biasanya untuk judul aja. Kalau nantinya kita tulisi rumus itu nggak bisa. Jadi digeser-geser manual aja. Gitu. Makasih, Kak. Oke. Itu yang ketentuan juga ditulis, tak, Kak? Iya, ditulis semua aja sampai ketentuannya. Oke, kalau udah lanjut lagi ya. Nah, jadi di sini kita mau nih isi kode aktivasinya sesuai ketentuan yang ada. Misal di aktif ini kalau dia ya, maka kode aktivasinya nanti keluar 1. Kalau tidak, maka keluar 0 gitu. Jadi rumusnya pakai sama dengan, kemudian if
kurung buka. Nah, di sini kan suruh masukkan logical test ya. Nah, kita tanya, jika si sel aktif ini berisi iya, titik koma. Oke, nah disuruh masukkan value if true. Kalau benar, kita mau mengeluarkan apa? Nah, kalau iya tadi kan keluarnya 1, gitu ya. Terus titik koma lagi, suruh masukkan value if false. Kalau salah berarti keluarnya 0. Gitu ya. Oke, jadi bacanya jika si sel 44 ini tadi berisi iya, maka keluarnya 1. Kalau isinya bukan iya, berarti keluar 0. Gitu, kalau udah di enter. Nah. Kak, Ya. itu yang titik koma itu semuanya titik koma atau tergantung? Itu tergantung keluarnya titik koma atau koma di kamu. Koma, kalau koma berarti ngikut yang koma. Iya, pakai koma aja. Oh iya. Habis koma tadi apa Kak? Habis titik koma ini kan suruh masukkan value if true ya. Kalau benar kita masukkan 1. Terus titik koma lagi suruh masukkan value if false. Kalau salah kita keluarkan 0. Gitu. Oke, sampai sini udah ya. Ditulis dulu, coba dulu. Kalau mau yang bawa-bawa di track itu gimana? Kalau otomatis. Sama caranya kayak tadi, diklik dulu ya. Bentar, ini diklik sampai ada tanda titik di bawah. Kursornya diarahkan, ada tanda plus, terus ditarik ke bawah. Iya, makasih Kak. Oke. Kak, saya izin tanya, Kak. Iya, boleh. Kak, tadi kan yang rumus if itu yang pas ini yang ya itu Kak. Kan ada titik petik 2. Nah, misalkan kalau ya itu tipe data stringnya tipe datanya string itu nggak pakai petik 2-nya ya Kak ya? Kalau string pakai petik 2. Kalau number atau numerik nggak usah pakai petik 2. Oh iya. Oke. Jadi sama kayak yang tadi itu ya Kak ya? Iya, sama aja. Oke. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, kalau udah lanjut lagi ya. Di tugas ke 6. Bentar. Coba lagi nih. Misal ada nilai 1, kemudian nilai 2, terus ini. Tanya nih, apakah nilai 1 itu lebih besar dari nilai 2? Ini ya. Oke, misal nilai 1 di sini 10, ini 5, kemudian iya sini. Ini terserah aja berapa nilainya. Oke. Jangan lupa buat tabel. Ini. Oke. Oke, dibuat dulu ya tabel yang ini. Saya tunggu sampai 13.36. Tabelnya cuma dibuat 3 sel gitu aja tak Kak?
Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini kan tanya tadi apakah nilai 1 itu lebih besar dari nilai 2. Berarti kan operator logikanya pakai ini ya tanda lebih besar dari. Kita tulis rumusnya sama dengan if kurung buka ketika ini lebih besar dari nilai kedua, maka keluarnya ya. Oh ya, lupa tanda petik iya. Kemudian kalau salah kita isi tidak gitu. Oh iya, lupa bukan koma tapi titik koma. Oke. Ya, jadi jika si nilai 1 ini lebih besar dari nilai 2, maka keluar iya. Kalau enggak berarti keluar tidak. Di enter. Oke, terus ditarik sampai ke bawah. Gitu. Oke, untuk tugas terakhir nih, tugas 5 atau tugas 6. Statement if dengan and dan or. Oke, ini if pakai besar ya. Terus pakai format painter. Oke, di sini ada Senin, Selasa gitu misal. Ini ditulis dulu, nanti lanjut di 1342.
Oke, lanjut lagi untuk tugas terakhir ya ini. Bentar, jadi nggak bisa diklik. Ini ya. Jadi di sini ada ketentuan kalau pakai N itu dua-duanya bukan. Jadi gini ya. Jika dalam 2 hari nilai selalu di atas 50, maka lulus. Nah, untuk operator N ini dua-duanya harus bernilai benar. Jadi misal di sini ya, ini kan 60 si Senin. Karena dia di atas 50, berarti kan true ya. Statementnya itu true. Untuk yang Selasa juga di atas 50, juga true. Berarti karena dia sama-sama true, kalau pakai logika N dia juga true keluarnya. Kita coba ya, sama dengan N. Kemudian sini kan logical 1. Apakah ini lebih besar dari 50? Terus disuruh masukkan logical kedua. Apakah 100 ini lebih besar dari 50? Ya. Terus kita enter. Nah, keluarnya true. Oke. Coba kita geret ke bawah. Nah, ini cek yang false. Ini kan yang statement pertama. Kita lihat 30 apakah lebih besar dari 50? Salah kan ya? Berarti yang pertama ini false. Terus untuk yang kedua, apakah 54 lebih besar dari 50? True ya? Nah, karena ada satu aja yang false, maka dia keluarnya false. Itu. Jadi kalau pakai N itu dua-duanya harus true. Tuh. Nah, untuk statusnya kita pakai sama dengan if yang boolean tadi ini keluarnya true sama dengan true, maka dia lulus ya. Kalau enggak, gagal. Oke, kita coba tarik ke bawah. Oke, udah bener ya. Karena true dia lulus, karena false dia gagal. Gitu. Nah, untuk si or nih. Sebentar Kak. Okay. Kalau yang status tadi, if itu rumusnya tadi gimana? Oke, untuk ini sama dengan if kurung buka, masukkan logical testnya. True, yang C60 ini jika true, maka dia value-nya lulus gitu ya tadi. Kalau false berarti gagal. Oh iya, untuk true di sini nggak usah petik ya, karena di sini bukan string dia, tapi operasi boolean namanya. Berarti yang kalau lulus sama gagalnya itu harus pakai petik. Iya. Oke, udah ya. Terus yang terakhir, or. Nah, ini ada ketentuan jika dalam 2 hari, paling tidak ada 1 hari aja yang di atas 50, maka dia udah lulus. Oke, kita coba pakai or, kurung buka, ini lebih dari 50. Yang kedua ini lebih dari 50. Oke, kita lihat ya. Apakah 60 ini lebih dari 50? Bener kan ya? Terus 100 juga lebih dari 50. Karena sama-sama true nilainya, dia keluarnya true. Oke, untuk yang kedua, apakah 30 lebih dari 50? Salah kan ya? Berarti nilainya yang pertama false. Kemudian yang kedua, apakah 54
lebih dari 50. Karena benar berarti keluarnya true ya. 1 false, 1 true. Kalau pakai or, salah satu aja udah true, maka keluarnya true. Gitu, oke? Paham kan ya bedanya and sama or? Oke, untuk statusnya if logical testnya true ini sama dengan true, maka keluarnya lulus. Kalau tidak gagal. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kak, saya ingin coba dulu ya Kak. Oke. Nah, Kak izin bertanya, yang kode aktivasi tadi rumusnya gimana ya Kak? Untuk kode aktivasi itu pakai if ya. Jadi kalau kita tuliskan sama dengan if, nah disuruh masukkan logical test. Nah kita mau ngetes apa sih? Kan mau ngetes ini. Apakah sel yang keempat-empat ini bernilai isinya iya? Ya, kalau statement ini benar, kita mau keluarannya apa? Nih, diminta masukkan value if true. Kalau statement ini benar, kita mau masukkan 1. Terus titik koma lagi, suruh masukkan value if false. Kalau salah, kita masukkan 0. Gitu ya. Enter. Kak izin tanya Kak. Boleh. Tadi yang rumus mana ya? Yang n itu gimana Kak? Yang n ini. Oke, ini ada ketentuan ya. Jika dalam 2 hari nilainya selalu di atas 50, maka statusnya lulus. Nah, untuk logika n, nih misal tulis dulu sama dengan n, kemudian kurung buka, disuruh masukkan logical 1. Kan kita mau ngetes nih, apakah si hari Senin ini lebih dari 50. Kemudian yang mau dites kedua itu apakah si Selasa ini lebih dari 50. Gitu kan ya. Terus dikurung tutup. Kemudian enter. Oke. Kita coba cek. Yang pertama ini Senin ya, 60 lebih dari 50. Benar kan ya? Karena benar dia keluarannya true yang logical pertama. Untuk yang kedua, apakah 100 lebih besar dari 50? Oke, benar juga ya, karena benar. Yang kedua juga keluarannya true. Logical pertama sama kedua sama-sama true, maka keluarannya juga true. Gitu. Untuk yang kedua, ya, apakah 30 lebih dari 50? Salah kan ya, berarti yang logical pertama salah. Untuk yang kedua, apakah 54 lebih besar dari 50? Benar ya, berarti yang kedua ini true. Yang pertama false, yang kedua true. Berarti keluarnya false. Karena logical and harus dua-duanya true. Gitu. Oke Kak, saya coba dulu ya Kak. Kak, slide-nya bisa dipindah Kak, yang tugas 4 dikeatasin. Oke. Dan tinggal oke. Dan vertikal bagi C lebih besar dari 50.
dapat nominal 2 Kak, besar dari 60. Iya. Kak, kalau rumusnya yang konta tadi gimana? Count A. Ini. Sama dengan count A, terus kita blok range-nya. Terus habis itu di enter ya? Iya, langsung enter. Di saya keluarnya 7. Yang kosong itu benar-benar kosong kan ya? Tadi ada spasinya itu. Nah, itu dihapus saja. Tadi aku cuma nyontohkan doang. Terima kasih, Kak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, jangan lupa di save ya. Untuk formatnya kayak kemarin. Bentar. Tugas Excel, kemudian underscore nama, underscore nim. Ternyata sudah ada. Ini saya coba absen lagi ya, mungkin tadi ada yang ketinggal. Bentar. Diana Nurfitria. Ada Muhammad Ar-Rozi. Nggak ada juga. Muhammad Hafid. Oke, Muhammad Yusuf Eko. Nggak ada. Yang terakhir Satria Wirabakti. Hadir Kak. Hadir, oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tutup ya, kelasnya cukup sampai sini. Nanti untuk pengumpulannya, itu ya saya buatkan Google Form, karena di Sinaunya nggak bisa kalau Excel. Oke, kita tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.